Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini mengenai rancangan acak kelompok lengkap. Rancangan acak kelompok lengkap atau kita singkat dengan RAK itu baik digunakan jika keheterogenan unit percobaan berasal dari satu sumber keragaman dan banyaknya perlakuan pada percobaan yang dilakukan tidak begitu besar. Nah, lokal kontrol yang dilakukan pada RAK itu berupa pengelompokan perlakuan secara lengkap pada kelompok-kelompok atau blok-blok atau lokal-lokal yang mempunyai sifat relatif homogen. Kelompok-kelompok ini bisa berupa kelompok areal-areal lahan, misalnya tingkat kesuburan. Ada tingkat kesuburan level 1, level 2, level 3. Kelompok waktu pengamatan, misalkan ada pengamatan yang dilakukan pagi, siang, ada yang sore. Kemudian kelompok alat, misalkan ada alat yang buatan A, alat buatan B, alat buatan C. Kelompok bahan, misalkan ada pupuk A, ada pupuk B, pupuk C, dan lain-lain. Nah, faktor pengelompokan ini tidak boleh berinteraksi dengan faktor yang akan kita teliti. Kemudian, di rancangan acak kelompok lengkap yang membedakan secara jelas dengan rancangan acak lengkap, itu adalah pengacakan perlakuan yang kita lakukan di rancangan acak kelompok lengkap ini, atau RAK ini dilakukan per kelompok. Kalau di RAL atau rancangan acak lengkap itu kita lakukan pengacakannya di semua unit percobaan. Nah, sedangkan kalau di RAK ini kita lakukan per kelompok-kelompoknya ya. Dan banyaknya unit percobaan dalam masing-masing blok atau kelompok itu sama dengan banyaknya perlakuan. Nah, jadi setiap kelompok atau blok itu besarnya adalah sebanyak perlakuan yang kita akan uji. Perbedaan di antara unit-unit percobaan di dalam blok itu adalah minimum. Jadi perbedaan di dalam blok unit-unit percobaan itu seminimum mungkin. Tapi kalau perbedaan unit percobaan di antar masing-masing blok, antar blok yang berbeda itu maksimum. Sama seperti di RAL, kita lakukan pertama adalah pengacakan dan tata letak atau layout percobaan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah pengacakan dan membuat layout percobaan pada RAK. Yang pertama, kita bagi unit percobaan menjadi sebanyak R kelompok atau R blok yang sama besar, yaitu sebesar T unit percobaan. R ini adalah banyaknya ulangan dan T adalah banyaknya perlakuan. Jadi, ada percobaan dengan beberapa perlakuan, sebanyak T perlakuan, dan diulang sebanyak R kali. Nah, R ini adalah banyaknya kelompok atau blok. Dan besarnya masing-masing kelompok atau blok itu adalah sebesar T atau sebanyak perlakuan itu. Kemudian kita nomori setiap unit percobaan dengan cara yang mudah dan diurutkan per blok ya. Misalnya kita menomori blok yang pertama dulu dengan 1 sampai T. Karena besar percobaannya karena besar setiap blok adalah T ya. Sebesar T percobaan, maka kita nomori dengan cara yang mudah dari 1 sampai T. Kemudian blok yang kedua dari T plus 1 sampai 2T sampai dengan blok yang ke R. Ya, blok yang ke R dengan nomor dari R-1T plus 1, R-1 dikali T ditambah 1 sampai RT. Ini nomornya ya. Jadi sebenarnya tidak usah bingung dengan rumus ini, nanti kalau kalian sudah langsung mencoba menomori akan paham sendiri ya. Setelah itu letakkan secara acak setiap perlakuan pada unit-unit percobaan pada masing-masing blok. Nah, kalau di RAL kita mengacaknya di semua unit percobaan, tapi kalau ini di RAK kita mengacak letak perlakuan itu pertama di blok yang satu dulu. Nah, kita acak. Jadi setiap blok itu mempunyai semua perlakuan. Kemudian, nah, sama seperti RAL kita harus menghindari subjektivitas. Bisa kita lakukan dengan cara mengundi urutan letak perlakuan, tapi ini undiannya dilakukan per kelompok ya, secara terpisah. Nah, ini contohnya. Misalkan terdapat 6 perlakuan yaitu P1 sampai P6.
dengan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Berarti T ada 6 dan R-nya ada 4. Nah, kalau R4 berarti ada 4 kelompok ya. Berarti terdapat 4 kelompok atau blok dengan masing-masing blok berisi 6 unit percobaan. Ya. Setiap unit percobaan akan dinomori secara berurutan per kelompok. Nah, kelompok 1 dinomori dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berurutan per kelompok, ini kelompok 1. Kemudian kelompok yang 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai kelompok 4, 19 sampai 24 ya nomornya. Ini maksudnya jadi berurutannya per kelompok. Kalau di RAL ini kan tidak ada kelompok-kelompoknya, jadi kita bisa menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Jadinya dia nggak harus berkelompok karena dia tidak ada kelompoknya ya. Kalau ini dinomori secara urut per kelompok. Selanjutnya kita letakkan perlakuan secara acak pada unit-unit percobaan. Ingat kita melakukan pengacakan ini secara terpisah antar kelompok. Jadi kita mengacak letak perlakuan di kelompok 1 dulu. Jadi kelompok 1 pasti memiliki P1, P2, P3, P4, P5, P5, P6. Begitu pula dengan kelompok 2, 3, 4. Ini kita acak. Setelah ini selesai kita acak. Kemudian ini kita taruh letaknya secara acak. Kemudian ini, kemudian yang ini yang terakhir kelompok 4. Nah, jadi setiap kelompok mempunyai P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ya, karena kita mengacaknya per kelompok. Nah, setelah itu kita akan melakukan penataan atau analisis data. Sebelumnya, kita harus mengetahui model matematika untuk RAK, yaitu YIJ sama dengan mu ditambah tau I, ditambah beta J, ditambah epsilon IJ. Dengan YIJ itu adalah nilai pengamatan pada perlakuan ke I dan kelompok ke J. Mu itu adalah rata-rata umum atau populasi. Tau I itu adalah pengaruh perlakuan ke I, beta J adalah pengaruh kelompok ke J. Epsilon IJ adalah pengaruh galat atau pengaruh faktor acak pada perlakuan ke I dan kelompok ke J. Nah, data hasil percobaan menurut RAK ditata dalam tabel analisis data sebagai berikut. Jadi setelah kalian paham cara membuat kelompoknya, kemudian memberikan nomor per kelompok, kemudian mengacak letak perlakuan di masing-masing kelompok secara acak. Nah, terus kalian melakukan percobaan tersebut, kalian mendapatkan hasilnya. Nah, dibuatlah tabel analisis data seperti ini ya. Ini mirip dengan tabel analisis data RAL, tapi di sini bedanya ada jumlah kelompok. Kita singkat dengan TK, total kelompok juga bisa ya. Total kelompok 1, terus total kelompok 2, sampai total kelompok yang ke R. Dan seperti biasa ada jumlah umum yang kita singkat dengan T dan rata-rata umum adalah Y bar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis data yaitu menghitung faktor koreksi, jumlah kuadrat total, kelompok, perlakuan, dan galat. Nah, rumus-rumusnya seperti ini, tidak berbeda jauh dengan RAL, tapi di sini perbedaannya hanya di RAK ada jumlah kuadrat kelompok, kalau di RAL tidak ada jumlah kuadrat kelompok. Dan di RAK jumlah kuadrat galatnya itu ada sedikit perbedaan. Kalau di RAL kan JKT dikurangi JKP, tapi kalau ini JKT dikurangi JKK, yaitu jumlah kuadrat kelompok, dikurangi jumlah kuadrat perlakuan ya. Nah, rumusnya sama semua. Saya jelaskan yang JKK. Nah, di JKK ini juga mirip dengan rumus JKP, tapi yang kita kerjakan itu adalah di total kelompok ya. Jadi makanya kita di sini di tabel analisis data ini kita butuh total kelompok atau jumlah kelompoknya. Dikuadratkan dibagi T. Nah, ini dijumlahkan, terus kemudian dijumlahkan sampai sebanyak kelompok tersebut, sampai sebanyak R kelompok, baru dikurangi dengan faktor koreksi yang sudah kita hitung sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan analisis sidik ragam atau ANSIRA atau Analysis of Variance atau ANOVA. Model uji hipotesis yang umum bagi uji F pada percobaan RAK adalah, nah di sini kita pisahkan untuk yang pengaruh perlakuan dan pengaruh kelompok. Kalau H0 untuk perlakuan itu
tahu I sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh pemberian perlakuan pada nilai pengamatan. H1-nya minimal ada satu perlakuan yang berpengaruh pada nilai pengamatan. Untuk pengaruh kelompok, H0-nya tidak ada pengaruh pengelompokan pada nilai pengamatan. Dan H1-nya minimal ada satu pengelompokan yang berpengaruh pada nilai pengamatan. Dengan kaidah keputusan sebagai berikut, F hitung kelompok itu adalah kuadrat tengah kelompok dibagi kuadrat tengah galat. Nah, ini sama seperti yang di RAL, kalau dia lebih kecil atau sama dengan F tabel, F alpha ini, maka terima H0 atau tolak H1. Jika lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 dan terima H1. F hitung perlakuan juga seperti itu, tapi rumusnya adalah kuadrat tengah perlakuan per KTG. Nah, di sini yang membedakan F hitung kelompok dan perlakuan hanya F tabelnya di sini menggunakan derajat bebas yang satu, yaitu derajat bebas kelompok, derajat bebas galat. Nah, kalau yang F hitung perlakuan, F tabel perlakuan itu adalah V2, yaitu derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat. Ya, jadinya yang membedakan F tabel dari kelompok dan F tabel dari perlakuan ini hanya derajat bebas yang digunakan, ya. Jadi perlu diperhatikan. Nah, untuk memudahkan pengujian maka ansira atau uji F ini dilakukan dalam suatu daftar seperti berikut. Nah, ini tabel ansiranya, ya. Rumus V1 atau derajat bebas kelompok adalah R-1. Derajat bebas galat atau V2 adalah T-1. Derajat bebas perlakuan atau V2 ya T-1. Terus derajat bebas galat V3 itu R-1 dikali T-1 dan derajat bebas total itu adalah RT-1. Nah, jumlah kuadratnya yang sudah kita hitung tinggal kita masukkan ke sini. Kemudian kita mencari kuadrat tengah dengan rumus kalau kuadrat tengah kelompok berarti ini dibagi ini. Kuadrat tengah perlakuan berarti JKP dibagi V2. Kuadrat tengah galat berarti JKG dibagi V3. Nah, F hitung kelompok yaitu berarti kuadrat tengah kelompok dibagi kuadrat tengah galat. Dan kuadrat untuk F hitung perlakuan berarti kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Nah, baru kita mencari F tabelnya di taraf ujinya masing-masing 5% dan 1%, ya. Kalau yang kelompok F tabelnya itu F V1 V3. Kalau perlakuan itu F V2 V3, ya. Nah, hasil uji F menunjukkan derajat pengaruh perlakuan terhadap data hasil percobaan. Jadi kalau perlakuan dan kelompok berpengaruh nyata, perlakuan dan kelompok berpengaruh nyata jika masing-masing H1-nya itu diterima pada taraf uji 5%. Kalau perlakuan dan kelompok berpengaruh sangat nyata jika masing-masing H1 dari perlakuan dan kelompok itu diterima pada taraf nyata pada taraf uji 1%. Dan perlakuan dan kelompok berpengaruh tidak nyata jika masing-masing H0 pada perlakuan dan kelompok itu diterima atau H1-nya ditolak pada taraf nyata 5%, ya.